Halo, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di Jumanto Channel. Susuk merupakan benda yang gaib yang dipercaya dapat membuat seseorang menjadi lebih menarik. Banyak orang yang menggunakan susuk karena ingin menjadi lebih menarik tanpa perlu usaha keras. Alhasil, sudah tidak aneh lagi apabila seseorang rela menggunakan susuk meski metode pemasangannya terlihat cukup ekstrim. Cara memasang susuk adalah dengan menanamkannya di bawah kulit. Benda-benda yang ditanam pun beragam, mulai dari berlian, emas, intan, hingga bulu-bulu hewan, dan lain-lainnya. Tapi, memasang susuk memiliki beberapa resiko bagi penggunanya. Banyak yang mempercayai konon sang pemakai akan sulit meninggal dunia. Apakah ini mitos atau fakta? Yang tahu jawabannya silahkan tulis di kolom komentar ya. Di video kali ini, aku mau menceritakan kisah seram mencekam Mbah Sarminah, pemakai susuk hingga akhir hayatnya. Gak tanggung-tanggung, susuk yang dipakai adalah susuk mayat. Dan cerita ini pernah viral di laman Mbah Ngesot. Halo Mbah Ngesot, salam kenal ya. Inilah cerita susuk mayat Sarminah. Seperti apa keseraman kisahnya? Yuk simak terus sampai habis video ini ya. Terima kasih buat yang sudah subscribe Jumanto Channel. Buat yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ya. Mungkin kalau ada orang yang kebetulan melintas di Jalan Tanjung Sari, mereka tidak akan memperhatikan sebuah rumah yang terletak di pinggir jalan tersebut. Karena memang tidak ada yang menarik dari rumah itu. Cat rumahnya sudah memudar, ada 2 tiang sebagai penyangga di bagian depan. Juga 2 jendela kayu yang dibiarkan terbuka, walau hari sudah semakin gelap. Namun rumah itu terkesan selalu sepi, walau sebenarnya ada 2 orang penghuni di dalam. Penghuni rumah itu adalah Mbah Sarminah, wanita tua yang terbaring sakit selama bertahun-tahun, dan Atiah, si pembantu yang setia merawatnya. Karena anak-anak, cucu-cucu, dan cicitnya tidak ada yang mau mengurus beliau. Hari itu, Farah mengunjungi rumah itu. Farah adalah cicitnya Sarminah, satu-satunya keluarga Sarminah yang masih peduli pada Mbah Sarminah. Dan dia datang karena hari itu Atiah tiba-tiba mengundurkan diri setelah merawat Sarminah selama 5 tahun. Farah sampai membujuk Atiah untuk tetap tinggal dengan menawarkan gaji hingga 3 kali lipat. Namun Atiah tetap menolak dan bersikeras untuk berhenti. Memang Atiahlah pembantu yang paling lama bertahan merawat Sarminah. Karena sebelumnya sudah gonta-ganti pembantu karena tidak betah merawat Sarminah. Nah, anehnya, saat Farah menanyakan alasan kenapa Atiah mau berhenti kerja, wanita itu tidak mau menjelaskannya. Wajahnya terlihat cemas dan ingin segera pergi dari rumah itu. Bahkan tanpa banyak basa-basi lagi, setelah menerima uang gaji dan pesangon, Atiah langsung pamit. Setelah kepergian Atiah, saat Farah sedang memandangi kondisi Mbah Sarminah, tiba-tiba nenek itu melenguh dan matanya terbuka. Dalam kebingungan, Farah merogoh telepon genggam bermaksud untuk menghubungi kerabat yang lain. Tapi semua kerabatnya itu tidak ada yang peduli. Mereka malah menyuruh Farah untuk menyuntik mati Mbah Sarminah lantaran sudah bosan mengurusnya lagi. Jadi sebelumnya, Mbah Sarminah sudah sering dibawa berobat ke rumah sakit, namun tidak pernah ditemukan penyakitnya dan dianggap hanya buang-buang duit saja. Sehingga keluarga menjadi tidak peduli lagi, bahkan sebagian berharap kalau Mbah Sarminah cepat mati. Karena bertahun-tahun terbaring sakit, tapi tidak mati-mati. Saat Sarminah masih melenguh, tiba-tiba terdengar suara gong ditabuh. Suara itu terdengar hanya sekali pukulan saja. Memang di samping kamar Sarminah, ada sebuah ruangan khusus untuk menyimpan barang-barang lama milik Sarminah. Farah bergegas mengecek ada apa di kamar sebelah. Ia heran, siapa tadi yang menabuh gong, padahal di kamar itu sepi. Seketika Farah teringat tentang alasan Atiah berhenti.
Atiah pasti telah mengalami sesuatu karena Atiah terlihat sangat ketakutan. Suara gong terdengar hanya sekali. Perlahan, Farah membuka pintu kamar tempat penyimpanan alat-alat musik ronggeng milik Mbah Sarminah. Tidak ada siapa-siapa dalam sana, hanya ada alat-alat musik ronggeng yang terbungkus sarang laba-laba. Ia kembali ke kamar Sarminah. Sontak saja Farah berteriak saking kagetnya lantaran melihat Mbah Sarminah duduk di atas kasurnya dengan keadaan mata melotot dan mulut terbuka lebar. Setelah sekian lama sakit, baru kali ini Farah mendapati buyutnya duduk seperti itu. "Bunuh aku, susuk mayat. Bunuh aku, susuk mayat." Itulah kalimat yang terus-terusan diucapkan Sarminah berkali-kali. Namun Farah tidak mengerti apa maksud dari ucapan buyutnya itu. Tidak lama kemudian terdengar seseorang mengetuk pintu. Farah bergegas membukanya. Itu ternyata kerabat Farah yang juga masih keturunan Mbah Sarminah. Sebenarnya Farah meminta semuanya hadir, tapi yang datang hanya 3 orang saja. Mereka adalah Ningsih, Gion, dan Rizal. Semuanya adalah cicit Sarminah. Farah mengajak mereka berunding untuk mengobati Sarminah. Namun pada akhirnya malah mereka berunding bagaimana caranya bisa mengakhiri hidup Sarminah demi membebaskan Sarminah dari sakit yang dideritanya selama bertahun-tahun. Masing-masing memberikan ide membunuh Sarminah, mulai dari mencekik, membekap, hingga sampailah kepada ide menggunakan sianida. Farah adalah satu-satunya yang menolak semua ide gila dari saudara-saudaranya. Namun pada akhirnya diputuskan untuk menggunakan sianida. Setelah dicekoki sianida, ternyata tidak mempan terhadap tubuh Mbah Sarminah. Akhirnya mereka memutuskan untuk menggantung Sarminah. Mbah Sarminah pun kemudian digantung. Tangannya tidak meronta, kakinya tenang melayang di atas lantai, dan kedua matanya melotot. Akhirnya, upaya mereka untuk mengakhiri penderitaan Sarminah berhasil. Namun, sebelum dimakamkan Farah ini, ada pengajian dulu. Jadi, malam itu juga warga berkumpul di rumah Mbah Sarminah. Surat Yasin dibaca bersama-sama, dilanjutkan dengan bacaan tahlil. Ketika sedang dibacakan doa, lengan Mbah Sarminah yang sudah ditata untuk sedekap tiba-tiba jatuh ke lantai. Semua terkejut dan mengucap istighfar. Farah lalu membetulkan kembali tangan mbahnya. Warga kembali melanjutkan lantunan doa. Lagi-lagi lengan Mbah Sarminah jatuh. Farah membetulkannya lagi. Warga mulai ketakutan. Mereka tidak berani menatap jenazah Mbah Sarminah. Tak lama berselang, terdengar suara gong dipukul dari kamar. Itu membuat semua orang yang hadir di sana berteriak kaget. Dan saat itu juga jenazah Mbah Sarminah melesat terbang begitu saja sambil tertawa terbahak-bahak. Kain yang menutupi tubuhnya berhambur kemana-mana. Tubuhnya seperti menguap menembus langit-langit rumah. Ia menghilang. Itu membuat semua orang lari terbirit-birit ketakutan. Karena pasti akan mengingat suara tawa Mbah Sarminah yang terbahak dan besar itu. Jenazahnya tidak pernah ditemukan lagi. Rumah itu menjadi sangat angker. Setiap malam, suara tawa Mbah Sarminah selalu terdengar di langit-langit rumah itu dan membuat warga ketakutan. Farah sudah memasang pelang kalau rumah itu dijual, namun sampai sekarang belum juga laku terjual. Siapa sebenarnya Mbah Sarminah? Dulu sekali di sebuah kampung bernama Ciijau, Sukanti, seorang perempuan cantik yang merupakan penari ronggeng tersohor melahirkan bayi perempuan berwajah buruk. Orang-orang kampung itu berkata, pasti bayi Sukanti kena kutukan karena bayi itu adalah hasil hubungan gelapnya dengan lelaki bernama Burhan. Sarminah begitu nama yang diberikan pada gadis buruk rupa itu. Tidak ada yang mau berteman dengan Sarminah. Nasib malang belum sampai di situ. Saat usianya menginjak 15 tahun, ibunya meninggal karena sakit. Semenjak saat itu, kehidupannya semakin sulit. Untung saja ada Mbok Ibah, dukun paraji yang pernah membantu ibunya saat melahirkan. Dia bersedia memungut Sarminah sebagai anaknya. Selama bertahun-tahun, ia menghidupi Sarminah dari hasil memijat warga kampung hingga Sarminah tumbuh dewasa. Satu hal yang tidak bisa dihilangkan dalam dirinya,
Ia ingin seperti ibunya, menjadi penari ronggeng yang tersohor di Ciijau. Tapi dengan keadaan wajahnya yang buruk rupa tersebut, bagaimana mungkin ia mengikuti jejak ibunya? Seorang penari ronggeng harus punya paras yang cantik dan tubuh indah. Di suatu pagi sepulang dari hutan, Sarminah mendapati Mbok Ibah terkapar meninggal di halaman rumah. Malangnya, nasib Sarminah, ia harus hidup sebatang kara di gubuk reot. Ia mewarisi profesi Mbok Ibah jadi tukang pijat demi mencukupi kebutuhan hidup. Sarminah tidak mau nasibnya berakhir jadi tukang pijat selamanya. Sampai pada akhirnya ia ingin menjadi penari ronggeng saja. Sarminah selalu kembali pada tekadnya. Ia yakin pasti bisa mengikuti jejak ibunya. Hingga pada suatu malam, sepulang memijat pelanggannya, ia mampir ke sebuah pertunjukan ronggeng. Namun kejadian buruk menimpanya. Ia dituduh mencuri dan dipermalukan para penari ronggeng dengan menelanjanginya di hadapan umum. Karena memungut dan memakai pakaian ronggeng yang sudah dibuang, Sarminah kemudian lari sambil menangis. Ia sangat terluka diperlakukan tidak manusiawi seperti itu. Ia tidak pulang ke rumah, melainkan pergi ke makam ibunya. Ia tumpahkan semua kesedihan. Saat itu pula, dari kegelapan di antara batang-batang pohon, muncul sesosok kakek berpakaian hitam. Kakek itu mendekati Sarminah, dan disinilah pertama kali Sarminah bertemu dengan kakek yang bernama Sadiman. Tidak pernah terpikir dalam hidupnya akan ditelanjangi seperti itu di depan umum. Malam itu juga dendam tumbuh subur dalam dadanya. Ia ingin menghabisi 3 ronggeng tersebut. Kalau tidak bisa membunuh nyawa mereka, dia harus membunuh karir mereka. Bagaimanapun caranya, dia harus menjadi penari ronggeng tersohor di Ciijau. Singkat cerita, Sarminah lalu bergabung dengan grup ronggeng Sadiman. Mereka tidak manggung seperti grup ronggeng besar pada umumnya. Yang mereka lakukan adalah menjadi grup ronggeng keliling kampung yang ditonton anak-anak kecil lalu dilempari uang koin. Grup ronggeng Sadiman semakin lama semakin terkenal. Mereka bukan saja berkeliling di kampung Ciijau, tapi juga ke kampung-kampung lain. Wajah Sarminah yang buruk rupa malah menjadi daya tarik tersendiri di kampung-kampung tetangga. Mereka juga terkagum-kagum dengan tarian Sarminah yang indah gerakannya. Bukan hanya anak-anak kecil saja yang menonton, orang-orang dewasa pun ikut berkerumun dan sesekali menyawer Sarminah. Namun, tidak semua orang senang pada grup ronggeng Sadiman. Salah satunya Acih, seorang penari ronggeng yang sangat benci grup mereka. Apalagi pada Sarminah. Menurutnya, dia tidak pantas menjadi seorang penari ronggeng. Maka, malam itu Acih dan 2 orang lelaki pesuruh Acih. Mereka menganiaya Sarminah. Acih mengancam akan membunuhnya kalau dia berani menari lagi. Sarminah ditinggalkan sendiri di bawah pohon bambu, mukanya bonyok, lengannya berdarah, pergelangan kaki kirinya patah. Acih sengaja mencederakannya agar dia tidak bisa menari lagi. Sarminah ditinggalkan dengan tidak sadarkan diri. Keesokan paginya, saat Sarminah tersadar, ia sudah ada di atas tempat tidur di rumahnya. Sementara Sadiman duduk di samping Sarminah. Wajahnya terlihat khawatir. Ia membasuhkan kain basah pada luka di lengannya Sarminah. Sesekali wanita itu meringis kesakitan saat kain menyentuh lukanya. Sadiman menawarkan susuk mayat ke Sarminah. Namun Sarminah tidak sanggup dengan syaratnya, yaitu memakan daging mayat orang yang baru meninggal. Sadiman tidak mau memaksanya untuk menggunakan susuk mayat. Ia akhirnya hanya mengobati Sarminah dengan rempah-rempah ala kadarnya. Sadiman merawat wanita malang itu setiap hari. Hingga pada suatu tengah malam, Sarminah membangunkan Sadiman. Ia tidak kuat menahan sakit dan memutuskan bersedia memakai susuk mayat dan menyanggupi persyaratan yang diberikan oleh Sadiman. Dengan susah payah, Sadiman berhasil membawa mayat. Selama berhari-hari, Sarminah dikurung di dalam kamarnya untuk menghabiskan seonggok mayat. Di dalam kamar itu, ia memakannya sedikit demi sedikit. Tidak jarang Sarminah muntah-muntah. Sadiman sudah mencincang mayat itu agar mudah disantap Sarminah. Setelah 1 minggu, akhirnya ia berhasil memakan semua organ tubuh dari mayat lelaki itu. Setelah tahu kalau Sarminah telah menghabiskannya, Sadiman membawa 2 buah jarum sepanjang telunjuk orang dewasa. Lalu jarum tersebut ditusukkan ke kening Sarminah dan perutnya. Sarminah menjerit kesakitan. Sadiman membacakan mantra-mantra. Asap seketika muncul dari celah-celah tanah memenuhi kamar Sarminah.
Ia meniup pelan-pelan asap putih yang menghalangi pandangannya. Tampaklah Sarminah yang sudah berubah menjadi wanita yang sangat cantik. Semenjak saat itu, Sarminah berganti nama menjadi Nini Bogem. Wajahnya sudah benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ia kembali menari dengan grup Ronggeng Sadiman. Nama Nini Bogem semakin terkenal, grup Ronggeng Sadiman semakin besar dan tidak bisa ditandingi. Bukan sekali dua kali, Acih mendatangi Nini Bogem untuk menghabisinya. Tapi semenjak punya susuk mayat, wanita itu makin sakti. Semua pesuruh Acih kalang kabut, tidak bisa menghabisi Nini Bogem. Bertahun-tahun, Sarminah menggunakan nama panggung Nini Bogem. Tidak ada yang mengenalinya, mereka menganggap Sarminah, si tukang pijat itu, sudah mati. Sadiman merahasiakan identitas asli Nini Bogem. Sarminah hidup panjang umur sampai ronggeng tidak laku lagi. Hingga pada suatu hari, ia jatuh sakit dan mengalami sekarat yang berkepanjangan. Susuk itu, ya, susuk mayat yang membuatnya susah untuk mati. Tidak ada yang tahu dan tidak ada yang bisa mengeluarkan susuk itu, kecuali Sadiman. Namun, garis keturunan Sarminah tidak pernah tahu keberadaan Sadiman, karena sampai Sarminah meninggal, nenek itu tidak pernah menceritakan kepada siapapun kalau dirinya menggunakan susuk. Dari kisah ini ada hal yang membuat bertanya-tanya. Banyak nama-nama bagus yang bisa dipilih, tapi kenapa harus berganti nama menjadi Nini Bogem ya? Benar-benar nama yang misterius, sungguh sangat membogemkan. Demikian cerita seram dari susuk mayat Sarminah. Terima kasih sudah menonton video ini. Bantu channel ini supaya berkembang dengan cara subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Juga berikan komentar sebagai bentuk support ke Jumanto Channel supaya dapat menghadirkan video yang lebih baik lagi. Atau kalau mau request cerita atau ngebahas apa gitu, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.